Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Firmansyah, NIM 2102040990. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas pengganti mata kuliah Achievement Motivation Training tanggal 15 dan 22 Maret 2025. Yang pertama tentang teori kepuasan atau konten teori yang mencakup teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, dan teori motivasi higiene. Yang kedua, teori proses atau proses teori yang mencakup teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan. Teori kepuasan atau konten teori. Teori kepuasan atau teori isi berfokus pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk termotivasi. Teori ini menekankan bahwa motivasi berasal dari kebutuhan internal individu yang harus dipenuhi agar mereka merasa puas dan terdorong untuk bertindak. Teori kepuasan ini mencakup beberapa teori lainnya yang lebih spesifik seperti teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, dan teori higiene Herzberg. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan tidur. 2. Kebutuhan keamanan, mencakup keamanan fisik, stabilitas pekerjaan, dan perlindungan dari bahaya. 3. Kebutuhan sosial, mencakup hubungan sosial, pertemanan, dan rasa memiliki dalam kelompok. 4. Kebutuhan penghargaan, mencakup penghormatan, pengakuan, dan prestasi. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan pencapaian diri. Manusia akan lebih termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Namun, dalam kehidupan nyata, pemenuhan kebutuhan ini tidak selalu berurutan. Yang kedua, teori X dan Y dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori ini membedakan dua pandangan terhadap manusia dalam dunia kerja. Teori X menganggap bahwa manusia secara alami malas, tidak suka bekerja, dan perlu dipaksa serta diawasi agar produktif. Pemimpin yang menggunakan teori ini biasanya menerapkan kontrol ketat dan sistem hukuman. Teori Y menganggap bahwa manusia pada dasarnya menyukai pekerjaan, dan jika diberikan kesempatan serta tanggung jawab, mereka akan bekerja dengan baik secara mandiri. Pemimpin yang menerapkan teori ini lebih mendorong kerjasama tim dan partisipasi karyawan. Yang ketiga, teori ERG. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer sebagai penyederhanaan dari hierarki Maslow. ERG adalah singkatan dari 3 kebutuhan utama. Yang pertama, existence atau eksistensi, mencakup kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan keamanan. Yang kedua, relatedness atau hubungan, mencakup kebutuhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, growth atau pertumbuhan, mencakup pengembangan pribadi dan pencapaian diri. Berbeda dengan Maslow, teori ERG menyatakan bahwa individu tidak harus memenuhi kebutuhan secara berurutan, tetapi bisa beralih dari satu kebutuhan ke kebutuhan lainnya sesuai situasi. Jika kebutuhan yang lebih tinggi sulit dipenuhi, individu bisa kembali fokus pada kebutuhan yang lebih rendah. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. David McClelland mengidentifikasi 3 kebutuhan utama,
yang memotivasi seseorang. Yang pertama, kebutuhan berprestasi atau need for achievement. Individu ingin mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Mereka menikmati umpan balik atas hasil kerja mereka dan lebih suka tanggung jawab individu. Yang kedua, kebutuhan berkuasa, need for power. Individu ingin mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Mereka ingin menjadi pemimpin dan merasa puas jika dapat mengarahkan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, need for affiliation. Individu ingin menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Mereka ingin diterima dalam kelompok dan menghindari konflik. Dan yang kelima, teori motivasi higiene. Frederick Herzberg mengembangkan teori ini yang membagi faktor motivasi menjadi dua. Faktor higiene mencakup gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Faktor ini tidak meningkatkan motivasi, tetapi jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang kedua faktor motivasi mencakup pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan. Faktor ini meningkatkan kepuasan dan mendorong individu untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, teori proses atau proses teori. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses dan mengevaluasi informasi dalam menentukan tindakan mereka. Motivasi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh harapan dan persepsi terhadap hasil yang akan diperoleh. Berikut adalah beberapa teori utama. Yang pertama, teori harapan, ekspektansi teori. Yang kedua, teori penentuan tujuan, goal setting teori. Yang ketiga, teori penguatan, reinforcement teori. Dan yang keempat, teori keadilan, equity teori. Yang pertama, teori harapan dikembangkan oleh Victor Froome. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika ekspektasi atau harapan mereka percaya bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, instrumentality atau keterkaitan. Mereka percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, valence atau nilai. Mereka menghargai hasil tersebut dan menganggapnya bernilai. Yang kedua, teori penentuan tujuan atau goal setting teori. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke dan menyatakan bahwa satu, tujuan yang jelas dan spesifik meningkatkan motivasi. Yang kedua, tujuan yang menantang tetapi realistis dapat meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga, umpan balik mengenai kemajuan pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas motivasi. Yang ketiga, teori penguatan atau reinforcement teori. Dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Ada 4 bentuk penguatan. Yang pertama, penguatan positif, memberikan reward setelah perilaku baik dilakukan. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku buruk. Dan yang keempat, penghilangan, menghentikan pemberian reward agar perilaku tertentu berkurang. Dan yang keempat, teori keadilan atau equity teori. Dikembangkan oleh Ghislaine C. Adam. Teori ini menyatakan bahwa individu termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan dengan adil dibandingkan dengan orang lain. Jika seseorang merasa mendapatkan imbalan yang lebih kecil daripada yang lain untuk usaha yang sama, mereka akan mengalami ketidakpuasan dan mungkin mengurangi kinerjanya. Kesimpulan
Dari berbagai teori motivasi yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa motivasi dalam bekerja atau berperilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan dasar, harapan, hingga persepsi keadilan. Teori-teori ini memberikan wawasan penting bagi manajer, pemimpin, dan individu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda, dan penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik individu atau organisasi tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.